Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Maria Novita Umbutara SPD, Guru Bahasa Indonesia di SMP 1 Atap Kabarara, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya juga mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, kategori 2 di Universitas Islam Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di kelas 8 dengan materi membacakan berita. Model pembelajaran yang saya gunakan yaitu problem based learning dengan metode role playing. Berikut video pembelajaran yang saya lakukan. Selamat pagi semuanya, silakan duduk. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Ketua kelas siapa yang tidak hadir hari ini? Ada semua, Bu. Ya, Ibu berterima kasih kepada kalian karena sudah mau mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sudah sarapan? Sudah, Ibu. Tak. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu minta salah satu di antara kalian untuk pimpin kita dalam doa. Silakan. Silakan Patricia. Yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di atas surga. Berilah kami rezeki pada hari ini kami dengan percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan kembali, terima kasih Patricia. Ya, untuk menumbuhkan jiwa cinta tanah air kita akan menyanyikan sebuah lagu nasional yang berjudul Hari Merdeka. Silakan berdiri. Sudah siap? Sudah, Ibu. Mau bertanya dulu mengenai materi kita pada pembelajaran sebelumnya. Siapa yang masih ingat? Saya, Ibu. Silakan Damaris. Kaidah kebahasaan teks berita. Kaidah kebahasaan teks berita. Ada berapa kaidah kebahasaan teks berita? Saya. 6. Silakan Novi. Penggunaan bahasa baku. Yang pertama penggunaan bahasa baku, apa lagi? Penggunaan kalimat langsung. Penggunaan pengemudi bawah. Selain kaidah-kaidah kebahasaan, apa lagi yang kita pelajari? Silakan Dinda. Menulis berita, Ibu. Menulis teks berita. Kira-kira apa saja langkah-langkah menulis teks berita? Siapa yang tahu? Saya, Ibu. Melin, silakan. Pertama, menentukan dengan pasti sumber berita. Yang pertama, menemukan dengan pasti sumber berita. Yang kedua, Saya, Ibu. Santi, silakan. Yang kedua, mendatangi sumber berita. Yang kedua, mendatangi sumber berita. Yang ketiga, Saya, Ibu. Mencatat fakta-fakta dengan berperan pada pola 5W tanpa satu
Ya, mencatat fakta-fakta. Jadi itu langkah-langkah dalam menyusun sebuah berita. Ibu berterima kasih kepada kalian karena kalian masih mengingat materi kita pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita akan memasuki materi baru. Lihat di Chromebook dan PPT yang telah dibagikan. Kompetensi dasar kita pada hari ini yaitu 4.2. Santi, tolong bacakan kompetensi dasar kita. Menjadikan data informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan. Lafaz, intonasi, mimik, intonasi. Ya, kompetensi dasar kita pada hari ini yaitu 4.2, menyajikan data informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan, yaitu lafal, intonasi, mimik, dan kinesik. Indikator pencapaian kompetensi kita yaitu, tolong Siska bacakan indikator pencapaian kompetensi kita. Menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara lisan dengan memperhatikan aspek lisan, lafal, intonasi, mimik, dan kinesik. Ya, indikator pencapaian kompetensi kita yaitu menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara lisan dengan memperhatikan aspek lisan, lafal, intonasi, mimik, dan kinesik. Setelah belajar, kalian diharapkan mampu menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara lisan dengan memperhatikan aspek lisan seperti lafal, intonasi, mimik, kinesik dengan baik. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai menyajikan berita secara tulis. Sekarang kita akan belajar tentang menyajikan berita secara lisan atau membacakan berita. Sebelum kita masuk pada kegiatan diskusi, kita akan duduk berdasarkan kelompok. Ibu persilakan kalian untuk duduk berdasarkan kelompok yang telah kita tentukan pada pertemuan sebelumnya. Silakan. Ya, kalian telah duduk berdasarkan kelompok kalian masing-masing. Kelompok pertama yaitu kelompok Kaleku, kelompok kedua YE, dan kelompok ketiga adalah kelompok Katoko. Oke, perhatikan ke Chromebook. Coba putarkan. Dalam Chromebook ada sebuah video yang berjudul video 1. Tolong kalian putarkan dan simak baik-baik video tersebut. Silakan. Sudah selesai mengamati? Sudah. Nah, Ibu mau
materi kita. Agar seperti Risma Munirot, kita harus tahu hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika kita membacakan sebuah berita. Perhatikan di Chromebook agar kalian bisa membacakan berita seperti Risma tadi. Ada beberapa hal yang kalian harus perhatikan ketika membacakan sebuah berita. Lihat di Chromebook, sudah? Sudah. Yang pertama, siapa yang bisa bantu Ibu? Saya, Ibu. Silakan, Apli. Pelafalan. Pelafalan. Tolong jelaskan, Apli. Pelafalan yang digunakan harus jelas agar informasi yang disampaikan juga terdengar dengan jelas. Ya, pelafalan kalian ketika kalian membacakan sebuah berita harus jelas supaya orang yang mendengarkan ketika kalian membacakan berita itu bisa paham dan mengerti apa yang kalian sampaikan. Maksudnya isi beritanya seperti itu. Yang kedua, silakan Agnes. Intonasi yang benar. Intonasi merupakan hal yang berhubungan dengan naik turunnya suara atau adanya pendekaan dalam suara. Ya, yang kedua adalah intonasi yang benar. Nah, intonasi ini berhubungan dengan naik turunnya suara atau naik turunnya nada suara kalian. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Contohnya, selamat pagi pemirsa. Jumpa lagi bersama saya. Seperti itu. Paham? Jangan datar. Seperti selamat pagi pemirsa, jumpa lagi bersama saya. Itu tidak menarik. Supaya menarik, kalian harus memperhatikan intonasi kalian. Paham? Paham. Oke. Yang kedua, yang ketiga. Silakan Damais. Sikap yang benar. Pembacaan berita harus duduk dengan tegak dan pandangan fokus ke depan. Ya, yang ketiga adalah sikap yang benar. Pembaca berita harus duduk dengan tegak dan pandangan harus fokus ke depan supaya menambah kesan kewibawaannya. Seperti itu. Paham? Ya, berikutnya yang keenam dan yang terakhir. Siapa yang bisa bantu Ibu? Saya, Ibu. Silakan Aristo. Volume suara dalam membaca teks berita harus diatur dengan baik sehingga bisa jelas terdengar. Ya, volume suara, kerasnya suara kalian. Kalian harus membacakan berita dengan volume yang baik agar yang mendengarkan pun bisa menerima berita itu dengan baik pula. Jangan menggunakan volume yang kecil sehingga pendengar susah mendengarkan berita yang kalian bacakan. Seperti itu. Paham? Paham. Oke. Jadi itu materi kita pada hari ini, yaitu hal-hal yang harus kalian perhatikan dalam membacakan berita. Setelah mengamati video dan mendengarkan penjelasan Ibu mengenai materi kita pada hari ini, apakah ada yang mau bertanya? Ada misalnya. Silakan Apli. Ibu, apakah setelah kami belajar mengenai membaca berita, kami bisa menerapkan di kehidupan kami sehari-hari? Ya, terima kasih pertanyaannya Apli. Silakan duduk. Tepuk tangan untuk Apli. Pertanyaannya sangat bagus. Apakah ketika kita selesai mempelajari mengenai membacakan berita, kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari atau tidak? Jelas saja bisa. Kenapa? Yang kalian pelajari hari ini adalah keterampilan membacakan. Sudah? Nah, dalam kehidupan sehari-hari membaca secara nyaring ini perlu kalian terapkan dan berguna untuk keseharian kalian. Misalkan membacakan Alkitab, membacakan apa kalau
membacakan untuk didengar oleh orang lain, seperti itu. Jadi yang kalian pelajari hari ini sangat bermanfaat untuk kehidupan kalian sehari-hari, seperti itu. Bisa dipahami? Bisa dipahami. Oke, kita akan lanjut. Perhatikan di Chromebook masing-masing ada sebuah video lagi yang berjudul video 2. Silakan kalian putarkan dan amati baik-baik. Ya, setelah kalian mengamati video tadi, Ibu mau bertanya lagi. Siapa presenter berita yang kalian nonton tadi? Saya itu. Silakan. Nur Fadila. Nur Jamil. Nur Fadila Jamil. Ya. Dia adalah presenter berita yang telah kalian nonton tadi. Sekarang berita apa yang dia bawakan? Silakan yang lain. Penolakan jenazah COVID-19. Penolakan jenazah COVID-19 atau COVID-19. Tujuan Ibu menyuruh kalian untuk menyimak video tadi agar kalian memiliki gambaran untuk membacakan sebuah berita. Jadi kegiatan kita pada hari ini adalah membacakan berita. Nah, jadi Ibu sudah mempersiapkan 3 buah berita yang telah kalian tulis di pertemuan sebelumnya. Nah, 3 berita ini akan kalian bacakan ketika kalian praktik sebentar. Paham? Paham. Berita tersebut ada di Chromebook. Silakan persiapkan diri kalian, diskusikan apa-apa yang harus kalian persiapkan ketika membacakan berita, dan persiapkan diri kalian untuk membacakan sebuah berita. Silakan. Berita pertama, kedua, dan ketiga. Ini berita yang akan kalian bacakan sebentar. Pilih salah satu berita yang akan kalian bacakan. Bisa? Pelajari dan persiapkan diri kalian untuk membacakan sebuah berita. Paham? Silakan. Mana berita apa? Berita hujan badai. Ada berapa slide? Saudara ketika kalian membacakan berita ini, ingat kita harus tahu lagi. Hujan badai telah melanda wilayah Sumatera Barat sekitarnya selama 2 hari berturut-turut, mulai dari hari Sabtu hingga Senin kemarin, tanggal 12 November 2022. Oke, Siska, ketika kamu membacakan berita, tolong suaranya dikeraskan. Bisa? Sudah bagus tadi pembacaannya. Sudah selesai berdiskusi dan mempersiapkan diri untuk membacakan berita? Sudah, Ibu. Masih semangat? Masih, Ibu. Oke. Jadi sebentar kita akan membacakan sebuah berita. Namun sebelum itu, ketika satu orang membacakan berita, ada yang namanya observer, yaitu pengamat. Satu orang, satu observer, pengamat. Contohnya
ini. Lafal, intonasi, mimik, dan sikap tubuh. Paham? Jadi satu orang dia punya satu observer. Bisa? Bisa. Lembar observernya. Tolong ketua kelas lanjutkan. Masing-masing bisa masing. Patricia silakan. Biar Patricia. Satu orang satu lembar. Sekarang ibu beri kalian waktu untuk mendekorasi tempat kalian membacakan berita. Silakan dekorasi di depan kelas. Ya, kalian telah selesai mendekorasi tempat kalian untuk membacakan berita seperti seorang presenter. Ingat? Ibu sudah membagikan kalian lembar observer dan masing-masing kalian bertanggung jawab untuk mengisinya. Satu orang pembaca, satu observer. Paham? Kita praktik untuk membacakan berita di depan kelas. Mari kita ice breaking dulu supaya kita tambah semangat. Sudah siap? Siap, Bu. Masih semangat? Masih, Bu. Oke, perhatikan ke sini. Mana matamu? Ini mataku, mata kiri mataku, mata kanan mataku, mata mata. Ya. Mana matamu? Ini mataku, mata kiri mataku, mata kanan mataku, mata mata. Ya. Ya, kita akan membacakan berita di depan kelas di tempat yang telah kalian dekorasi. Sudah siap? Sudah. Siapa yang sudah siap untuk membacakan berita di depan? Oke, kalau begitu kita berurutan saja mulai dari kelompok Kaleku. Selamat pagi pemirsa, jumpa lagi bersama saya Patricia Yasinadi. Dalam lintas peristiwa hari ini, hujan badai telah melanda wilayah Sumba Barat dan sekitarnya selama 3 hari berturut-turut. Mulai dari hari Kamis sampai hari Sabtu hingga Senin kemarin tanggal 12 November 2022. Curah hujan yang tinggi dan angin kencang ini membuat beberapa rumah warga di Kelurahan Sebawawi mengalami kerusakan parah. Sekilas info hari ini bersama saya yang melihat di Kabar telah terjadi kebakaran. Sekian informasi tentang kebakaran di daerah Kabar. Informasi lainnya akan kami sampaikan 1 jam ke depan dalam Kabar TV. Saya Jamulia Penapesan, sampai di sini. Jadi teman kalian sudah membacakan berita di depan. Siapa observer dari Jamulia? Ya, Francisca. Silakan komentari. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya dari kelompok GE ingin mengomentari saudari Jamelia. Pelafalannya kurang jelas, pelafalannya kurang keras, Ya. dan ekspresi bacanya dan bacanya terkait. Oke. Jadi itu komentar dari observer Jamelia. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya dari kelompok G ingin mengomentari saudari Patricia. Pelafalannya bagus, nada suaranya naik turun, ekspresi wajahnya bagus, sikap tubuh tegar. Silakan Damaris. Selamat pagi pemirsa, jumpa lagi bersama saya Damaris Kolomau dalam lintas peristiwa hari ini. Hujan badai telah melanda wilayah Sumba Barat dan sekitarnya selama 3 hari berturut-turut, mulai dari hari Sabtu hingga Senin kemarin, tanggal 12 November tahun 2022. Berdasarkan pengakuan warga, bencana hujan badai yang melanda wilayah ini adalah yang terparah dalam 5 tahun terakhir. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Ikuti kami terus dengan informasi terbaru dalam lintas peristiwa. Saya Damaris
mengundur diri di hadapan Anda dan sampai jumpa. Bahwa hari ini bersama-sama di Lalo di Kabarara TV telah terjadi kebakaran di salah satu rumah milik warga Kabarara pada siang tadi pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah. Kebakaran terjadi akibat salah satu kebakaran di daerah Kabarara. Informasi lainnya akan kami sampaikan 1 jam ke depan dalam Kabarara TV. Saya Sakti Dewi Lalo dan sampai jumpa. Terima kasih untuk kesempatannya. Kami dari kelompok Petopo ingin mengomentari dari Saudara Sentin. Jedanya kurang ketat dan intonasi nada suaranya kurang tinggi. Terima kasih untuk kesempatannya. Kami dari kelompok Petopo. Saya mau mengomentari Saudara Damaris. Jedanya kurang tepat, intonasinya kurang tepat, matanya berkedip-kedip, sikap tubuhnya banyak gerakan. Sekilas info terkini hari ini bersama saya Yuliati di Kabarara TV. Telah terjadi kebakaran di salah satu rumah milik warga Kabarara pada siang tadi pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah. Kebakaran terjadi akibat salah satu anak korban lupa mematikan kompor saat pergi ke pasar. Meskipun dalam peristiwa ini dipastikan tidak ada korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Sampaikan 1 jam ke depan dalam Kabarara TV. Saya Yuliati, sampai jumpa. Selamat pagi pemirsa, jumpa lagi bersama saya Erlinda Pedelele dalam lintas peristiwa hari ini. Hujan badai telah melanda wilayah Sumba Barat dan sekitarnya selama 3 hari berturut-turut. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Ikuti kami terus dengan informasi-informasi terbaru dalam lintas peristiwa. Saya Erlinda Pedelele, mohon undur diri di hadapan Anda. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya dari kelompok Kaleku ingin mengomentari Saudari Yumi. Ya, suaranya sudah keras, pelafalannya sudah bagus, penjelasannya sudah bagus, ekspresi wajahnya sudah bagus, sikap tubuhnya kurang tegas. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya dari kelompok Kaleku ingin mengomentari Saudara Erlinda. Lafalnya sudah bagus, intonasinya sudah bagus, mimik ekspresinya sudah bagus, sikap tubuh sudah bagus. Oke, tadi kita sudah selesai dengan taktik kita membacakan berita di depan. Sekarang Ibu mau bertanya, ketika kalian membaca berita di depan, bagaimana perasaan kalian? Senang. Damaris silakan. Senang Ibu. Senang. Kenapa senang Damaris? Karena bisa membaca berita di depan. Ya, karena bisa membaca berita di depan, bisa lebih percaya diri seperti itu. Ya, dari penampilan teman-teman kalian tadi ada beberapa perbaikan. Jadi ketika membacakan berita, kau harus perhatikan yang namanya lafal, intonasi, mimik dan kinesi kata sikap tubuh seperti itu. Paham? Oke. Kita sudah selesai dengan materi dan praktik kita. Sekarang Ibu akan membagikan lengkap tes evaluasi untuk kalian supaya Ibu tahu sejauh mana pemahaman kalian tentang materi kita hari ini. Bisa? Bisa. Oke. Sebelumnya kumpulkan hasil observasi kalian. Yang pertama kalian lakukan adalah mengisi identitas kalian. Sudah selesai mengerjakan tes evaluasinya? Silakan dikumpulkan.
Ya, kita telah selesai dengan materi kita pada hari ini. Namun sebelum itu, Ibu mau mengingatkan kembali materi kita pada pertemuan kali ini. Siapa yang masih ingat materi kita pada pertemuan kali ini? Saya, Bu. Silakan Santi. Membacakan teks berita. Apa yang perlu diperhatikan ketika kalian membacakan teks berita? Silakan menulis. Lafal dan pengucapan yang jelas. Ya, lafal dan pengucapan yang jelas. Apa lagi? Yang Nadia. Intonasi yang benar. Intonasi yang benar. Apa lagi? Erlina. Sikap yang benar. Sikap tubuh yang benar. Apa lagi? Patricia. Memperhatikan penjagaan. Memperhatikan penjagaan. Masih apa lagi? Silakan Francisca. Memahami isi teks berita. Memahami isi teks berita. Jadi ada 6 hal yang perlu kita perhatikan ketika kita akan membacakan sebuah teks berita. Ya. Sekarang kita akan melakukan refleksi dulu. Ibu mau bertanya, apakah pembelajaran kita hari ini menyenangkan untuk kalian? Kira-kira apa yang menyenangkan? Karena kita sudah membaca berita dengan kelompok. Ya, silakan Yumi. Karena kita membacakan berita memakai kelompok. Ya, karena kalian membaca berita menggunakan kelompok. Apa lagi? Jamelia, silakan. Karena bisa mempercaya diri. Karena lebih percaya diri ketika membacakan berita. Apa lagi? Silakan Yumi. Karena kami bisa mendekorasi tempat membaca berita. Iya, kalian bisa mendekorasi sendiri tempat kalian membacakan berita. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah kalian kesulitan ketika membacakan berita di depan? Tidak. Tidak. Apakah kalian puas dengan pembelajaran hari ini? Puas. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Pembelajaran kita telah selesai. Pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk dengan materi baru, yaitu iklan, slogan, dan poster. Ibu harap kalian membaca materinya yang ada di buku ketegaran kalian masing-masing. Bisa? Bisa, Bu. Pembelajaran kita telah selesai. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, lebih baiknya kita berdoa supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Ibu minta salah satu dari kalian untuk pimpin kita dalam doa. Silakan. Pada putra dan roh kudus. Yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu pada kerajaan. Amin. Terima kasih Nadia, silakan dulu. Silakan Ridwan. Siap. Terima kasih, Bu. Sama-sama, silakan duduk dan selamat siang. Siap.